Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya masih bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua di kelas 9 dan ini adalah pengalaman pertama Bapak untuk mengajar di kelas 9 dan Bapak sangat senang sekali walaupun kita masih dalam keadaan BDR, belajar dari rumah, PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetapi Bapak masih bisa mengajar kalian dan mudah-mudahan kalian juga tidak berkurang semangat belajarnya. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran kita pada video kali ini dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan video kali ini kita akan mulai belajar dari bab 1. Silahkan nanti dibuka buku paketnya. Kita akan belajar tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Ini di halaman 1 ya, halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Oke, kita lihat tema pada buku paket kali ini. Tema pada bab ini adalah tentang kiamat ya. Kiamat sugro, kiamat kubro, kemudian juga tentang hari-hari akhir, tahapannya, tahapan kiamat kubro, kemudian sampai kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu kita bersama-sama mulai pembelajaran kita. Nah, anak-anak, pertama dulu tentang hari akhir atau hari kiamat, ya. Beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah salah satu di antara rukun iman yang kelima, ya. Salah satu di antara rukun iman ada 6, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, nah kemudian iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk dari Allah. Nah, jadi iman kepada hari kiamat ini ada pada urutan rukun iman yang kelima. Artinya kita mesti meyakini bahwa hari kiamat ini pasti akan terjadi. Sederhananya, segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki akhir di dunia ini. Makhluk itu memiliki awal, pasti boleh memiliki akhirnya. Yang hidup pasti akan mati. Yang berawal pasti akan berakhir, ya. Jadi hari akhir ini adalah sebuah kejadian yang dapat dicerna oleh akal kita, dapat diterima oleh akal kita bahwa itu ada keberadaannya, ya, bahwa memang wujud keberadaannya dan satu saat nanti akan terjadi. Nah, terutama hari kiamat kubro ya, kiamat kubro. Jadi bagi orang yang mengingkari adanya hari kiamat ini, maka dia jelas-jelas telah mengingkari rukun iman. Ya, berarti memang dia tidak beriman begitu orangnya, ya. Orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman dengan hari akhir sama dengan tidak beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya. Oleh karena itu mesti kita yakini bahwa hari akhir itu memang benar adanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semuanya itu akan fana, semuanya itu akan mati, semuanya akan sirna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang terkait tentang hari kiamat. Coba kamu lihat di buku paket halaman 5, kemudian halaman 8, halaman 9, halaman 11,
Ya, dan seterusnya halaman ke belakang itu banyak sekali ayat-ayat yang kamu bisa baca sendiri sebagai sebuah bukti bahwa memang hari kiamat itu akan terjadi. Begitu. Dan artinya kita memang tidak ada alasan lagi untuk meyakini terjadinya hari kiamat itu. Nah, anak-anak, hari kiamat itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah hari kiamat sugro, ada yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro atau bahasa Indonesianya kiamat kecil, ini adalah kematian. Ya, kematian. Bisa mati karena sakit atau mati karena Covid ya, sebagaimana yang mungkin kita dengar sekarang-sekarang ini. Hampir tiap pagi masjid di rumah kita ya, masjid di lingkungan rumah kita itu mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan binti fulan, salah, fulanah binti fulan atau fulan binti bin fulan dan seterusnya ya. Hampir tiap pagi mungkin kita dengar seperti itu. Atau kalau yang di jalan ya, menurut pengalaman orang-orang nih, Bapak baca di media sosial gitu, kata orang-orang hampir di jalan itu ya mungkin ada 1 jam itu ada ambulan satu, kemudian ambulan lagi lewat ya. Bahkan Bapak sendiri pernah kalau lagi beli waktu itu ya beli nasi goreng itu di pinggir jalan, Bapak beli nasi goreng itu dari mulai dimasak sampai nasi gorengnya jadi itu 4 ambulan yang lewat gitu. Ya waktu itu beli nasi goreng kalau nggak salah itu 4 ambulan yang lewat ya. Itu Masya Allah luar biasa COVID ini sangat wabahnya sangat berbahaya ya, bahkan sampai kematian itu hanya tinggal angka saja, seolah-olah kematian itu ada di sekitar kita gitu ya, seolah-olah malaikat maut itu setiap hari menengok kita, kemudian sedang melihat kita dan mengatakan kamu selanjutnya tunggu saja. Serem ya, serem. Tapi memang kematian itu takdir. Artinya anak-anak, kematian itu cepat atau lambat pasti akan menghampiri kita. Ya. Cepat atau lambat kita pasti akan menemui kematian. Kata Rasulullah, al-mautu bab. Kematian itu adalah pintu. Dan setiap orang pasti akan melewati pintu itu. Cepat atau lambat. Jadi yang perlu kita takutkan sebetulnya bukan kematiannya. Tetapi bagaimana kita akan menghadapi kematian itu. Bagaimana kita akan menyongsong kematian itu. Apa yang perlu kita bawa. Apa yang perlu kita bekal. Ya, kita bawa bekal kita setelah kematian. Ya, atau bagaimana kita mempersiapkan kematian yang husnul khotimah. Ya, karena para ulama banyak yang mengatakan bahwa kematian itu akan terjadi menurut kebiasaan orangnya. Jadi kalau yang biasa beribadah, matinya dalam keadaan ibadah. Yang biasa maksiat, matinya dalam keadaan maksiat. Jadi jangan jangan berpikir bahwa kita akan aman. Kita maksiat terus misalnya. Tapi nanti di akhir hidup kita berharap akan husnul khotimah. Ya kalau kita mau husnul khotimah, kita persiapkan dari sejak kita hidup di dunia, sejak kita sehat, sejak kita mampu, kita ibadah. Ya, kita lakukan hal-hal yang baik. Nah, jadi itu cara kita untuk mempersiapkan diri menuju husnul khotimah. Jadi yang perlu kita siapkan bukanlah yang perlu kita takutkan bukanlah kematian itu, tapi bagaimana cara kita mati. Apakah cara kita mati itu husnul khotimah atau suul khotimah? Dan apa yang terjadi setelah kematian itu yang perlu kita pelajari dan kemudian kita renungkan ke dalam diri kita. Mau kemana setelah kita mati itu? Ya, karena jujur aja anak-anak, Bapak sendiri merasa bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita akhir-akhir ini. Ya, teman, ada yang wafat, kerabat,
tetangga, ya. Dan itu seperti seolah-olah sudah biasa kita mendengar kabar duka. Termasuk mungkin di media sosial ya, setiap hari ada saja kabar duka yang kita temui. Gitu. Jadi ini menjadi pengingat buat kita, menjadi sebuah ibroh, pelajaran buat kita. Kalau kematian itu sangat dekat dan kita mesti mempersiapkan itu dengan beragam banyak bekal, ya. Banyak bekal ibadah, bekal pahala, bekal kebaikan. Kita ibadah kepada Allah, baik kepada sesama, sering tolong menolong, ya. Kita jujur, kita menjadi orang yang tawadu, kita menjadi orang yang sering membantu orang lain. Semuanya dalam rangka kita bekal mempersiapkan diri menuju kepada kiamat sugro atau kematian itu. Jadi Bapak ingat ada sebuah makalah atau ada sebuah kata-kata mutiara ya. Begini, kurang lebih bunyinya begini. An-nasu niyamun. Fa idza matu fantabahu. Itu kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Manusia itu tertidur semua. Tatkala dia mati, baru dia bangun. Baru dia sadar. Ternyata selama ini saya jauh dari Allah. Ternyata selama ini bekal saya kurang. Ternyata selama ini sholat saya terbengkalai. Ternyata selama ini ada harta saya yang haknya anak yatim, haknya orang miskin, haknya orang-orang yang harusnya saya kasih zakat, tapi ternyata saya tahan. Ternyata masih banyak kekurangan dalam diri saya. Fantabahu. Gitu. Faidha matu fantabahu. Kalau sudah meninggal, baru sadar, baru bangun. Gitu. Dan ketika sudah itu terjadi, ya terlambat gitu. Kita nggak bisa beramal karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempatnya kita menanam untuk akhirat kita. Di akhirat nanti bukan lagi waktunya nanam, di akhirat nanti waktunya kita panen. Gitu. Dan ada sebuah makalah lagi atau ada sebuah kata-kata mutiara. Makalah itu bisa dikatakan kata mutiara atau kata hikmah ya, yang sangat menyentuh Bapak ketika Bapak membaca itu. Waktu itu Bapak pergi ke sebuah pesantren, kemudian kata-kata mutiara itu ditulis di atas di aula itu, kemudian di dinding paling atas sebesar-besar ditulis. Kurang lebih bunyinya begini. Engkau lahir sedangkan engkau dalam keadaan menangis dan orang-orang di sekelilingmu tersenyum. Maka buatlah kematianmu yang membuat engkau tersenyum dan orang-orang sekelilingmu menangis. Itu buat Bapak sangat menyentuh banget. Ya, artinya kita harus sampai membuat orang lain itu merasa kehilangan kita, merasa kehilangan kebaikan kita ketika kita meninggal. Ya, artinya kita harus selalu baik sama orang lain. Kita harus selalu menolong orang lain. Kita harus selalu membantu orang lain. Kita mesti bersikap dermawan. Kita mesti bersikap toleran. Kita mesti bersikap saling tepat selira, ya. Kita mesti saling bersikap baik, bersikap mulia kepada orang lain, dan juga kita mesti bersikap baik kepada Allah. Kita menjaga hak-hak Allah. Kita ibadah ke Allah. Ya, kita rajin sholat 5 waktu, rajin kita sholat sunnah, sehingga ketika kita mati kita tersenyum karena kita melihat amal kita. Kita melihat balasan yang kita dapatkan. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, manusia tidak akan mati kecuali dia melihat tempat kembalinya.
Jadi ketika kita sakaratul maut, itu kita sudah melihat tempat kita di mana, surga atau neraka. Makanya ada orang yang sakaratul maut itu senyum, indah sekali mukanya. Ada yang ketika sakaratul maut mukanya hitam, gelap, auranya kemudian ketakutan, ya, teriak-teriak. Karena ketika sakaratul maut semua ditampakkan. Semua ditampakkan dengan jelas. Tempat kembalinya kita, amalan kita. Itu ketika kita ditarik, ya. Jadi kita harus membuat diri kita tersenyum ketika kita meninggal. Dan juga membuat orang lain menangis ketika kita meninggal. Karena saking baiknya kita sama orang lain dan saking bagusnya ibadah kita. Saking bagusnya kita menjaga hak Allah atas diri kita. Nggak maksiat. Ibadah wajib kita laksanakan. Itu. Ya. Jadi itu cara kita mempersiapkan kematian. Ya. Kalau kita belajar bagaimana kematian itu, Rasulullah adalah orang yang paling sakit di antara umat beliau, ya, di antara beliau dan kita semua umat beliau. Rasulullah yang paling sakit ketika wafat. Ya, dalam keadaannya sakit. Dan itu Rasulullah sampai berdoa, "Ya Allah, timpakanlah semua sakit sakaratul maut umatku kepadaku." Nah, Rasulullah dalam sebuah hadis beliau menceritakan ada sebuah percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim. Ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, bagaimana kamu matinya?" Jadi ini percakapan supaya Nabi Ibrahim cerita saja. Allah udah tahu bagaimana Nabi Ibrahim wafat, tapi ini seperti percakapan saja. Ya, sifatnya percakapan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku diwafatkan seperti jarum yang ditarik dari kumpulan jerami." Nah, begitu. Jadi Nabi Ibrahim mudah wafatnya, seperti jarum yang ditarik dari tumpukan jerami basah. Itu ya, mudah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Musa. Masih dalam sebuah hadis. Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bagaimana kematianmu?" Kata Nabi Musa, "Aku ini seperti kambing yang digantung kemudian dikuliti hidup-hidup." Itu adalah bagaimana rasa sakitnya aku ketika aku mati, kata Nabi Musa. Bayangkan anak-anak semua, betapa kematian itu, bahkan kematian para nabi sekalipun bermacam-macam. Ada yang mudah, juga ada yang cukup menyakitkan. Ya, apalagi kita gitu loh. Apalagi kita manusia biasa. Nabi nggak punya salah, nggak punya dosa. Kita punya dosa, banyak malah. Ingat pelajaran Bapak mungkin di kelas 8 ya. Kita belajar tentang Nabi itu nggak punya dosa, nggak punya salah. Maksum. Yang maksum saja seperti itu gitu loh. Tapi gimana kita yang nggak maksum, gimana kita yang punya banyak dosa? Entah seperti apa kita akan menghadapi kematian itu, anak-anak. Ya. Bagaimana ruh kita akan dicabut, ya. Bahkan kalau orang kafir ruh dicabut itu sulit ya. Dalam hadis direkam bahwa ketika orang kafir itu ya dicabutnya itu sakit gitu. Malaikat yang datang ke orang kafir sekalipun itu dalam keadaan menyeramkan. Datang dalam keadaan menyeramkan, yang bisa ngelihat adalah yang mau mati itu. Kemudian
ruhnya itu ditarik dengan tarikan yang keras. Dalam Quran, dalam hadis itu direkam seperti itu. Sementara kalau orang-orang mukmin, malaikat datang dalam keadaan yang indah dipandang, kemudian menarik itu dengan cara yang halus, ya, cara yang halus. Tapi kenyataannya ada juga orang mukmin yang matinya susah gitu, matinya angel, ya, die hard. Kenyataannya ada orang mukmin tapi matinya susah. Kata guru saya, ya, kata kiai saya, ketika menjelaskan seperti itu, kenapa? Kok ada orang yang matinya susah? Mukmin padahal. Ketika dia matinya sulit, itu sebetulnya adalah apa ya? Mungkin bisa dibilang denda bagi dia. Yang nanti ketika dia sampai di akhirat, itu udah hilang dosa-dosanya. Jadi sebagai pengganti ketika dia di dunia, dia dibalas kontan di dunia dengan kematian yang sulit, sehingga dosa-dosanya habis ketika sampai di hari akhirat itu. Karena sudah dibayar duluan di dunia gitu. Jadi jangan mengira orang mukmin yang matinya susah itu berarti dia husnul khotimah. Belum tentu. Justru husnul khotimahnya itu benar-benar husnul khotimah di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Karena apa? Dosanya udah habis. Gitu. Jadi artinya apa? Kita satu sisi mesti merasa husnuzon kepada orang mukmin, kepada orang Islam semuanya. Ketika mati, ketika wafat, semuanya husnul khotimah. Kalaupun kelihatannya wafat dalam keadaan yang mungkin di mata kita kurang baik, ketahuilah bahwa itu semua adalah kasih sayangnya Allah. Mungkin Allah membalas kontannya di dunia, sehingga di akhirat nanti bersih, tinggal pahalanya saja. Membalas dosanya di dunia mungkin ya, mungkin. Karena kita nggak tahu gitu loh, keadaan aslinya seperti apa. Kita nggak tahu gitu loh. Hanya Dia dan Allah yang tahu keadaannya. Maka kita mesti husnuzon kepada orang-orang itu. Semua orang-orang Islam ya meninggalnya itu husnul khotimah. Ya. Balik lagi bahwa yang jelas kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, ini kiamat yang besar, yang hancur semua alam. Ya, seluruh alam semesta hancur. Mau alam manusia, alam jin, malaikat sekalipun, ya. Ini alam yang tempat kita hidup ini masih alam manusia, ya. Bumi, bulan, Mars, ya, Venus, Jupiter, ya, semua alam semesta ini masih alam manusia karena masih bisa dijangkau oleh manusia begitu kan. Sekarang ada eksplorasi ke luar bumi ya, ke Mars ya, atau ke planet-planet yang lain ya, mencari kehidupan baru dan seterusnya. Itu berarti masih alam manusia. Belum lagi alam jin, belum lagi alam malaikat. Ya. Alam malaikat itu ya malaikat juga nanti akan mati ketika kiamat kubro. Makanya semuanya hancur lah, semuanya hancur. Nah, dan betapa dahsyatnya hari itu. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Lihat, zulzilah. Zulzil itu goncangan yang sangat hebat kalau dalam bahasa Arab ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu goncangan yang sangat hebat yang membuat hancur. Gitu. Bahkan dalam ayat yang lain, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan. Lari ke sana kemari entah kemana. Ya, bingung dalam keadaan susah, dalam keadaan nggak tahu mau ngapain ya, seperti laron bertebangan. Dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Coba bayangkan gunung Salak, ya, gunung gede, gunung Krakatau, gunung apa aja yang mungkin pernah kita lihat ya, anak-anak. Seperti bulu yang dihamburkan. Wah, gimana itu?
Betapa hancurnya pada hari itu. Nggak usah dibayangkan 96 itu libur apa enggak ya. Udah pasti libur ya 96 itu. Oh, hari kiamat kok. Jadi kita bayangkan betapa hancurnya alam semesta. Dan itulah hari kiamat kubro. Itulah kiamat kubro. Dan ketika saat itu kehidupan berganti. Kehidupan sudah berganti menjadi alam akhirat. Dan nanti semuanya akan mati. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, ya, kemudian mati semua. Orang, hewan, tumbuhan, malaikat, ya semuanya mati. Kecuali malaikat yang niup trompet dan malaikat hamalatul arsy. Dan malaikat maut tentunya. Kalau misalnya malaikat mati ikutan mati juga, siapa yang mau nyabut nyawa? Ya, jadi mati semua, mati semua. Tiupan sangkakala yang kedua, ya, kemudian hidup lagi. Nah, jadi ketika malaikat maut, ada cerita unik. Ketika malaikat maut itu sudah selesai mencabut semua nyawa yang harus dicabut sama dia, malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Mencabut nyawa sendiri. Nah, jadi malaikat maut juga ya nanti mati juga gitu loh. Nah, tapi nanti semua di tiupan sangkakala kedua akan dihidupkan kembali. Ya. Malaikat, manusia, semuanya dihidupkan kembali. Nah, kemudian baru tiupan sangkakala ketiga kita masuk ke padang mahsyar. Nah, kepada kehidupan akhirat yang sebenarnya. Itu ada di padang mahsyar. Mulai kita berkumpul di padang mahsyar berdasarkan kumpulan-kumpulan. Nanti kumpulannya ada lagi. Ada umatnya Nabi Muhammad, ada umatnya Nabi Isa, ada umatnya Nabi Yunus, misalnya umatnya Nabi Ibrahim. Ya, masing-masing nabi akan membawa umatnya sendiri-sendiri. Nah, kita mudah-mudahan Allah tempatkan pada barisan di bawah panjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kita mendapatkan syafaat Nabi. Kita diakui menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nanti akan dibangkitkan dengan apa ya? Dengan bentuk yang macam-macam. Dengan bentuk yang ya macam-macam, tergantung amal kita lah gitu ya. Kalau Bapak rinci, mungkin kita nggak sempat waktunya di video ini. Nah, kalau kita lihat prosesnya hari kiamat kubro itu dimulai dari pertama namanya alam barzah. Barzah dalam bahasa Arab artinya pembatas. Alam barzah atau alam kubur sama. Ya, alam barzah, alam kubur. Jadi alam perbatasan antara alam dunia yang kita hidup sekarang dengan alam akhirat yang nanti akan baru mulai tatkala tiupan sangkakala. Itu selama itu kita hidup di alam barzah, di alam kubur. Ya, di alam kubur kita akan merasakan nikmat kubur atau sisa kubur. Jadi ketika masuk di alam kubur, 7 langkah setelah orang terakhir dari peziarah kita yang mengantarkan kita pergi, malaikat akan datang kepada kita. Mengajukan pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma kitabuka. Ya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Mana kiblatmu? Ya, pertanyaannya itu. Dan pertanyaan itu bukanlah sesuatu hal yang perlu kita hafal. Ya. Atau misalnya kita harus belajar bahasa Arab di sini soalnya supaya bisa lancar menjawab itu. Enggak, bukan itu poinnya. Poin ketika kita bisa lancar menjawab itu adalah sesuai dengan amal ibadah kita. Selama di dunia kita rajin ibadah, selama di dunia rajin baca Quran, selama di dunia kita rajin bersolawat kepada Nabi, selama di dunia kita saling tolong menolong sama muslim, maka kita akan bisa menjawab itu. Tapi kalau enggak, di dunia kita ibadah nggak pernah, apalagi sholawat sama Nabi, apalagi baca Quran, maka kita nggak bisa jawab itu. Jadi kelancaran kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah atau di alam kubur itu adalah
ketika kita mampu beramal baik di dunia. Itu yang akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat itu. Ya kalau nggak bisa jawab, ya siksa kubur menanti. Ya, dipalu, ya, kemudian dililit oleh ular di alam kubur. Semuanya dalam hadis, ya. Kalau Bapak sebutin satu persatu, video ini pasti akan lama sekali. Ya, kasihan kuota kalian. Oke. Tapi kalau kita bisa menjawab pertanyaan kita, pertanyaan yang diajukan kepada kita, ya, kita bisa menjawab itu, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Dan nikmat kubur itu adalah DP dari nikmatnya surga. Jadi orang yang mendapatkan nikmat kubur itu kuburannya akan ditembus ke surga sehingga wanginya surga, anginnya surga itu akan masuk ke alam kubur itu. Yang tentu ini tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita yang masih hidup gitu loh. Yang bisa merasakan yang sudah mati. Gitu loh. Yang bisa merasakan yang sudah dikubur. Kita nggak bisa ngelihat ini. Kemudian sudah 7 langkah nih, kemudian kita balik lagi, kita bongkar lagi, mana nih tembusan ke surganya, ada apa enggak? Nggak kelihatan sama kita. Yang kelihatan, yang bisa ngelihat adalah orang yang sudah mati itu. Gitu loh. Makanya benar-benar kunci orang yang sudah mati nggak bisa balik lagi ke sana. Nggak bisa balik lagi ke dunia. Gitu loh. Benar-benar dikunci karena dia harus merasakan itu sendiri. Nah, ketika orang yang mendapatkan nikmat kubur itu ditembuskan ke surga, kuburannya dilapangkan selapang-lapangnya, ya, mungkin lebih luas daripada lapangan bola, pokoknya seluas lapangan memandang lah, seluas mata memandang, kuburannya itu dilapangkan, kemudian diberikan nikmat-nikmat, itu semua adalah DP atau down payment atau prototype atau terserahlah mau nyebutnya apa, yang jelas itu adalah buahnya atau contohnya nanti kamu di surga akan dapat yang seperti ini. Begitupun sama orang yang masuk neraka, orang yang ahli neraka mendapatkan siksa kubur, ya inilah prototipenya, inilah contohnya. Di alam barzah akan dibayar dulu, nih, rasain, kuburannya akan disempitkan, bahkan dikisahkan rusuk kanan akan menusuk ke kiri, rusuk kiri akan menusuk ke kanan. Saking sempitnya alam kubur itu. Kemudian akan ditembuskan ke neraka sehingga hawa panas neraka akan memasuki alam kuburnya. Ya, dia akan merasakan panasnya hawa neraka. Dan kemudian akan disiksa. Sebagaimana siksa kubur. Dan itu hanyalah sepersekian dari siksaannya di neraka. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang-orang yang masuk neraka ya. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah. Amin. Nah, itu adalah kejadian di alam barzah. Selama di alam barzah kita menunggu kejadian hari kiamat. Ya, menunggu kejadian kiamat kubro. Nah, bayangkan menunggunya berapa tahun, berapa puluh, belas, ratus, bahkan mungkin ribuan tahun. Ya, orang yang udah meninggal ratusan tahun itu masih menunggu karena sekarang kita belum kiamat kubro. Ya. Jadi, teman-teman, anak-anak, kita akan menunggu selama sekali di alam barzah. Maka persiapkan di alam barzah itu mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat kubur, ya. Itu adalah alam barzah. Kemudian ketika sudah di alam barzah, lalu terjadilah tadi yang Bapak ceritakan, tiupan sangkakala, tiupan trompet. Nah, tiupan trompet pertama dunia hancur semua. Tiupan trompet kedua orang dibangkitkan. Nah, peristiwa pembangkitannya ini namanya Yaumul Ba'ats. Ba'ats, ya. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Jadi hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur atau dibangkitkan dari kematian, ya. Semuanya ya, dibangkitkan kembali. Dari masa zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yasilun. Ditiupkan sangkakala kedua kali, maka seketika itu mereka keluar dari kubur dalam keadaan hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir Quraisy itu nggak percaya kalau nanti akan dibangkitkan, ya, nggak percaya dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa nanti di alam akhirat kita akan dibangkitkan kembali. Kata orang-orang kafir Quraisy, bagaimana bisa kita dibangkitkan dari tulang belulang?
Kemudian oleh Rasulullah dijawab dengan Al-Quran. Jangankan tulang belulang. Ya. Walaupun kata Al-Quran manusia itu dari tanah, kemudian mani, ya, tiba-tiba berubah menjadi manusia. Dari air mani yang tidak bernyawa sekalipun, ya, atau seperti manusia pertama yang berasal dari tanah, tiba-tiba dijadikan menjadi manusia. Dari air mani dijadikan menjadi manusia. Ya, dari air mani itu, ya, sperma bertemu dengan sel telur, kemudian terjadi pembelahan, ya, kemudian terjadi sampai akhirnya jadi janin yang sempurna. Allah sanggup. Ini apalagi cuma dari tulang belulang, gitu. Ya, untuk mematahkan logika yang dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy, gitu. Jangankan cuma dari tulang, dari yang nggak ada kemudian ada, seperti Nabi Adam saja bisa kok. Dari yang Nabi Adam sebelumnya nggak ada kemudian diadakan oleh Allah, ya, gitu loh. Jadi Yaumul Ba'ats ini benar adanya, dan lagi-lagi kita bisa mencerna itu dengan logika kita, ya, bahwa itu memang kejadiannya pasti akan ada, gitu ya. Nah, jadi itu yang terjadi pada Yaumul Ba'ats. Hari kita nanti akan dibangkitkan kemudian dikumpulkan pada Yaumul Mahsyar namanya. Yaumul Mahsyar, hari ketika kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Dan kemudian di padang mahsyar itu kita akan menerima catatan amal kita selama di dunia. Di hari itu ada yang diberikan kitab isinya catatan amal, ya, diberikan dari depan dengan tangan kanan, ya, berarti itu catatan amalnya banyak yang baik. Ada lagi yang diberikan dari belakang dengan tangan kiri, berikan dari belakang. Nah, ini berarti catatan amalnya banyak yang buruk, banyak yang merah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita menerima catatan amal kita dari tangan kanan dan dari depan, ya. Jadi ya di hari itu kita udah nggak bisa lagi ya, beramal, ya. Udah kita menerima apa hasil amalan kita. Itu. Dan di hari itu pula terjadi ya sidang, ya. Kita bisa mengistilahkan sebagai sidang, gitu. Namanya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu adalah hari di mana amalan itu ditimbang. Mizan itu timbangan. Ada timbangan baik, timbangan buruk. Ditimbang dulu. Mana yang banyak kebaikannya, mana yang banyak keburukannya, ditimbang. Yaumul Mizan. Setelah Yaumul Mizan, Yaumul Hisab. Habis ditimbang kan diukur. Hisab itu artinya ukur, gitu ya. Mizan itu timbangan, hisab itu artinya ukur. Jadi Yaumul Mizan hari penimbangan, hisab artinya hari perhitungan, gitu. Jadi pada saat itu kita dihitung amal kita mana. Amal kita baikkah atau amal kita burukkah, gitu. Dan nanti yang pertama kali dihitung, pertama kali dihisab adalah sholat. Bagaimana sholat wajib kita? Yang 5 waktu. Jalan nggak? Belang bentong nggak? Jangan-jangan banyak yang ditinggalkan. Ya, kalau sholat kita benar, sholat wajib kita benar, maka amalan kebaikan kita yang lain juga akan dinilai baik. Kalau sholat wajib kita itu kita tinggalkan, maka amalan kebaikan kita yang lain itu akan dinilai jelek. Itu pentingnya kita sholat wajib 5 waktu. Karena itu menjadi validasi dari seluruh amal kebaikan kita yang lain. Ya. Nanti kalau misalnya kita sudah beramal baik, ya dalam tanda kutip sia-sia dong kalau misalnya sholat kita nggak baik. Makanya sholat kita yang baik dan beramallah baik. Itu. Ya. Jadi sholat dulu yang akan pertama kali ditimbang. Nanti sudah ditimbang semuanya, baik buruknya, ya, jumlahnya berapa, ditimbang seadil-adilnya, ya, ditimbang perhitungannya sedetail-detailnya. Nanti juga di situ ada syafaat Nabi SAW. Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati.
Syafaatku bagi orang-orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Jadi ada beberapa jenis syafaat Nabi. Di antaranya adalah syafaatul uzma. Syafaat yang Nabi berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar supaya diampuni oleh Allah. Namanya syafaatul uzma. Kemudian nanti ada syafaat bagi orang yang sering bersolawat. Syafaat nanti bagi orang yang ya macam-macam. Ada syafaat nanti untuk keluarga Nabi, ada syafaat nanti untuk macam-macam deh syafaat itu. Ya ada beberapa tingkatan-tingkatan syafaat. Dan kemudian nanti ada syafaatul Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada dia. Ya, ini orang ketika di dunia sering baca Quran. Kemudian Quran nanti akan mewujud. Ya, kalau Quran selama ini mungkin hanya bacaan saja, tapi nanti akan mewujud. Dan kemudian mengatakan bahwa orang ini sering baca Quran, maka aku mensyafaati dia. Puasa juga sama. Puasa itu akan mewujud. Kemudian kata puasa, orang ini sering puasa di dunia, aku memberikan syafaat kepada dia. Itu jelas dalam sebuah hadis. Ya, jadi sholat dan puasa, puasa dan baca Quran itu adalah dua yang bisa mensyafaati kita. Jadi banyak amal-amal kebaikan sebetulnya yang bisa memberikan kita pertolongan di hari kiamat nanti. Gitu. Jadi setelah dihitung, kemudian ditambah kurang ya, kemudian setelah itu ditambah lagi dengan syafaat segala macam sampai akhirnya hitungan kita pas, ya, hitungan kita sudah matang begitu, maka barulah kita akan diberikan pilihan, ya, ke surga kah atau ke neraka. Gitu. Kalau yang amalnya baik, ya ke surga. Amalnya buruk, ya pergi ke neraka. Nanti setelah itu ya, setelah proses itu kita akan melewati jembatan Sirat. Ya, jembatan Sirat yang oleh Rasulullah diceritakan jembatan Sirat itu seperti rambut. Nih, rambut. Ya, pegang sendiri rambutnya. Seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Bayangkan betapa tipisnya Sirat itu. Saking Rasulullah memberikan gambaran itu. Dan setajam pedang. Gimana ini? Ya. Setipis apa ini coba rambut kita? Sangat tipis. Ya, jembatan Sirat lebih tipis dari itu dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Bayangkan bagaimana cara kita berjalan di sana. Ternyata dalam hadis banyak diceritakan, ya, banyak digambarkan. Ada yang jalannya seperti kilat yang menyambar. Shot. Ya, kalbark. Seperti seperti kilat yang menyambar. Shot, ya. Jalan, tiba-tiba nyampe di surga. Ada yang jalannya itu seperti hewan yang paling cepat. Lari, bisa berjalan selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Ada lagi yang jalannya biasa saja. Ada yang jalannya nanti akan merangkak. Coba bayangkan, merangkak di Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi macam-macam cara jalannya, macam-macam. Seorang ulama ya bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, secepat apa kita sampai ke surga di meniti jembatan Sirat itu? Ya. Apa yang menjadi ukuran kita cepat nyampai ke surga? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ukurannya adalah secepat apa kita menjawab panggilan Allah dalam sholat kita. Ya. Berarti kalau sudah azan, kita langsung bergegas. Ya, sholat, siap-siap wudu, sholat. Secepat itulah kita akan melintasi Sirat. Tapi kalau kita berlama-lama, kita malas-malesan, ya, ketika Allah sudah memanggil dalam azan, ya, kita malas-malasan sholat atau bahkan sholatnya ketinggalan, wah saya nggak tahu tuh gimana tuh, ya, Bapak nggak tahu akan seperti apa kita bisa melewati Sirat itu. Nah itu, ya, jadi kalau kita mau cepet jalan di titian Sirat, maka cepat pula kita sholat, cepat pula kita melakukan amal kebaikan. Ya. Secepat itu pula nanti kita akan berjalan di Sirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjalan di titian Sirat dengan selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang berkurban,
Nih, orang-orang yang berkurban nanti ketika naik jembatan Sirat itu akan menunggangi kurbannya. Nah, menunggangi kurbannya ya kurbannya kambing, kurbannya sapi ya sapi, berarti kan gitu. Kurbannya onta ya onta gitu kan. Itu dalam hadis. Entah bagaimana nanti terjadi di hari kiamatnya, apakah nanti kambingnya jalannya cepat, apakah sapinya jalannya cepat, apakah ontanya jalannya cepat. Nah, Bapak nggak tahu gitu kan. Nanti akan terjadi di hari kiamat. Makanya hari kiamat itu hari akhirat itu membuat penasaran gitu loh. Orang yang mengkajinya, orang yang belajar tentang hari kiamat itu membuat penasaran. Nanti kejadiannya kayak gimana sih gitu lah. Ya tapi penasaran itu harus dibarengi dengan amal ibadah. Jadi kita bisa selamat di hari kiamat itu bukan cuma penasaran terus masuk neraka gitu loh. Tapi penasaran dan kita bisa selamat di hari kiamat itu. Nanti kalau yang jatuh dari jembatan sirat kemana? Ya masuk neraka, jeblos. Ya udah. Nah, nanti neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Surga juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya, yang mungkin kita bisa bahas di lain waktu ya, tingkatan-tingkatan surga, tingkatan-tingkatan neraka ya. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk kita membahas tingkatan-tingkatan itu. Ya, nanti ada tingkat surga tertinggi sampai yang surga yang surga yang tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian neraka juga ada yang dari yang dangkal sampai yang paling dalam ya. Yang paling sedikitnya atau seminimalnya orang di neraka itu adalah dipakaikan sendal yang terbuat dari besi panas yang dipakai di kaki yang meleleh otaknya. Membuat meleleh otaknya. Saking panasnya itu sendal dari neraka itu. Sendalnya dipakai di kaki tapi yang meleleh otaknya. Saking panasnya. Dan itu adalah yang paling ringan mendapatkan siksaan api neraka. Bagaimana yang paling berat? Bagaimana yang paling berat? Ya. Bagaimana dengan nasib orang-orang munafik yang menjadi kerak di api neraka? Ya, menjadi bahan bakar di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai kita jadi orang munafik. Ayatul munafikina salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara dia berbohong. Apabila dia berdusta. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Apabila dia bersumpah dia berkhianat. Ya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, apabila dia bersumpah dia berkhianat. Ya, apabila dia dipercaya oleh orang lain, diberikan amanah oleh orang lain, dia malah berkhianat. 3 tandanya orang-orang munafik itu. Jadi ukur dalam diri kita. Ada nggak tanda-tanda orang munafik dalam diri kita? Kalau masih ada, cepat hilangkan itu. Cepat hilangkan. Supaya kita nggak jadi bahan bakar di keraknya api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, nanti surga juga ada tingkatan-tingkatannya sendiri ya, sampai nanti tingkatan yang utama di surga itu ada Rasulullah. Ya, ada Rasulullah. Itu tingkatan yang paling tinggi di surganya Rasulullah. Gitu ya. Dan banyak orang solih yang ketika ditanya, kenapa mau masuk surga? Kemudian orang-orang soleh itu menjawab, karena di surga itu ada Rasulullah. Karena di surga itu kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Orang yang selama ini kita salawati. Orang paling mulia yang selama ini kita junjung, kita puji, kita salawati. Orang yang menyelamatkan kita dari kebodohan jahiliyah. Orang yang padanya Allah berikan Al-Quran. Orang yang menyelamatkan kita. Dan di surga nanti kita akan ketemu dengan Rasulullah. Ya, di surga itu ada Rasul. Dan itu adalah hari yang paling istimewa buat kita. Hari yang paling istimewa untuk umat Rasulullah adalah ketika ketemu Rasul dan kita bisa minum dari telaga kausarnya Rasul. Kita bisa menatap wajah Rasul yang mulia. Jadi itu hari yang sangat istimewa buat kita. Dan nanti di surga kita akan melihat Allah.
Tidak dalam arti melihat dengan arah, tidak dalam arti kita melihat dengan tempat. Mungkin kalau di dunia kita kalau melihat sesuatu, ya ini arah depan. Seperti contoh misalnya spidol ini arah depan. Ini depan, ini belakang, ya kiri, ini kanan, kiri. Tapi Allah nanti akan kita lihat di dalam surga tanpa arah dan tanpa tempat. Bukan berarti Allah itu bertempat di surga, bukan. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Allah tidak berada di surga. Allah tidak bertempat, tapi kita dari surga bisa melihat Allah nanti, bisa melihat wajah Allah. Bisa melihat Allah. Tidak dalam arti arah, tidak juga dalam arti tempat. Bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab, dan itu adalah hari yang kita tunggu. Hari yang ketika kita bertemu dengan Rasulullah, ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita mampu melihat itu semua. Dan itu adalah hari yang paling membahagiakan untuk kita di surga. Jadi kita akan melihat Allah tanpa arah, tanpa tempat, ya. Karena Allah itu tidak berarah, tidak bertempat, dan bagaimana caranya hanya ahli surga yang tahu. Hanya ahli surga yang tahu. Dan bukan kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya, tapi kita memikirkan bagaimana kita bisa menjadi ahli surga itu. Bagaimana kita bertemu dengan Rasul. Bagaimana kita bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat. Dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beramal, kita jadikan amalan kita itu semata-mata menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, surga sudah pasti dapat, dan ridho Allah sudah pasti dapat. Jadi ridho Allah itu adalah tingkatan tertinggi dari apa yang kita dapatkan. Ada orang yang ibadahnya transaksional, anak-anak. Transaksional itu saya ibadah, saya dibayar dengan pahala. Tapi ada juga orang yang ibadah semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas mengharapkan ridho Allah. Dan itulah orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Tinggi di sisi Allah. Jadi bagaimana supaya kita benar-benar bisa memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah? Kita beribadah dengan hanya mengharapkan ridho Allah semata. Kalau sudah kita mendapatkan ridho Allah, surga sudah pasti dapat. Sudah pasti dapat. Ya. Jadi kita sekali lagi beribadah di dunia ini, beramal ibadah, jangan lagi ngarepin pengen dipuji manusia, jangan ngarepin pengen dilihat manusia. Mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ridhonya Allah, itu yang paling tinggi. Ya. Dan itu adalah kunci kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Bapak berdoa untuk Bapak dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.